Hai hai hai, kembali lagi di pelajaran sejarah. Kali ini kita akan belajar tentang proses masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Pernahkah Ananda melihat orang India di sekitar tempat tinggal? Jika iya, maka hal ini berkaitan dengan teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu teori pasif, terdiri atas teori Brahmana, teori Ksatria, dan teori Waisya. Yang kedua, teori aktif, terdiri atas teori arus balik dan teori Sudra. Teori Brahmana. Berdasarkan teori ini, para Brahmana seperti ahli ulama, ahli hukum, ahli kitab suci, dan sarjana sastra, serta filsafat berperan membawa kebudayaan India ke Indonesia. Menurut Van Leur, para penguasa mengundang para Brahmana dari India untuk dapat bertemu dengan orang-orang India yang memiliki taraf yang sama dan untuk meningkatkan kondisi negerinya. Dalam proses interaksi tersebut, para Brahmana memperkenalkan kebudayaan yang berasal dari golongan mereka, yaitu Brahmana. Teori Ksatria. Teori Ksatria dikemukakan oleh C.C. Burke dan Mukherjee. Para pendukung teori Ksatria beranggapan bahwa agama Hindu dibawa ke Indonesia oleh para Ksatria, yakni golongan bangsawan dan prajurit perang. Selanjutnya ada teori Waisya. Teori Waisya dicetuskan oleh N.J. Krom. Menurutnya, kebudayaan India masuk ke Indonesia dibawa oleh kasta Waisya, terutama para pedagang. Kaum Waisya yang berdagang ke Nusantara berlayar mengikuti angin. Jika angin tidak memungkinkan untuk kembali, mereka akan menetap sementara waktu. Para pedagang juga menjalin hubungan baik dengan para penguasa pribumi agar perdagangan berjalan lancar. Dalam proses itulah terjadi komunikasi dan secara perlahan para pedagang turut menyebarkan budaya dan agama Hindu ke tengah-tengah masyarakat. Lalu ada teori Sudra. Menurut teori ini, kaum Sudra merupakan golongan yang dipandang rendah dalam masyarakat India. Teori ini dikemukakan oleh Van Faber. Teori Sudra beranggapan bahwa agama dan kebudayaan Hindu dibawa oleh golongan Sudra atau budak yang datang ke Indonesia untuk memperbaiki taraf hidupnya. Teori arus balik. Menurut F.D.K. Bosch, masyarakat Indonesia tidak hanya menerima pengetahuan agama dari orang asing yang datang. Kebudayaan Hindu yang masuk ke Indonesia itu berdasarkan atas inisiatif dari bangsa Indonesia sendiri. Sebab banyak orang dari Nusantara yang sengaja datang ke India untuk berziarah dan belajar agama Hindu-Buddha. Nah, setelah kembali di Indonesia, akhirnya mereka menyebarkan kembali ajaran yang telah didapatkan di India. Profesor Dr. Sucipto Wiljo Suparto mengemukakan bahwa raja-raja yang tercantum dalam prasasti bukanlah orang India, melainkan orang Indonesia sendiri. Namun, kebudayaan Hindu-Buddha yang masuk ke Indonesia tidak diterima begitu saja loh oleh bangsa Indonesia. Hal ini disebabkan oleh masyarakat Indonesia yang telah memiliki dasar-dasar kebudayaan yang cukup tinggi. Masyarakat Indonesia memiliki kecakapan istimewa yang disebut local genius, yaitu kecakapan suatu bangsa untuk menerima unsur-unsur tersebut sesuai kepribadiannya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, yuk kita simak video YouTube berikut ini. Yo guys, jumpa lagi di Historik Indonesia. Di episode kali ini, kita masih membahas seputar Hindu dan Buddha. Kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai pengaruh dari agama dan kebudayaan Hindu-Buddha terhadap kehidupan masyarakat kita hingga masa kini. Apa aja sih pengaruhnya? Yang pertama, aspek bahasa dan tulisan. Bisa dikatakan pengaruh terbesar dari kebudayaan India di Indonesia yaitu budaya aksara. Sebelum kebudayaan India masuk, masyarakat kita belum mengenal tradisi aksara. Karena sampai saat ini tidak ditemukan bukti apapun tentang aksara lokal yang lebih tua daripada aksara yang datang dari India. Masuknya kebudayaan Hindu-Buddha mengantarkan masyarakat Nusantara ke masa budaya tulis atau masa aksara.
Kebudayaan dari India memperkenalkan huruf Pallawa dan juga bahasa Sanskerta. Dalam perkembangannya, huruf Pallawa menjadi dasar dari huruf-huruf lain di Indonesia, seperti huruf Kawi, huruf Jawa kuno, Bali kuno, Lampung, Batak, dan Bugis Makassar. Bukti pertama dikenalnya tulisan di Nusantara adalah penemuan tulisan di atas 7 buah yupa yang ditulis pada abad keempat Masehi di wilayah Kutai, Kalimantan Timur. Jejak sejarah berupa tulisan itu dapat dilihat melalui berbagai prasasti, kitab, dan manuskrip atau naskah. Sementara bahasa Sanskerta memberikan banyak pengaruh terhadap perkembangan bahasa dan sastra di Indonesia. Terdapat banyak kosakata bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Sanskerta. Contohnya, Pancasila, asmara, griya, negara, prakarsa, pustaka, dan masih banyak lagi guys. Aspek politik dan pemerintahan. Sebelum masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia, sistem pemerintahan masyarakat kita adalah pemerintahan desa yang dipimpin oleh seorang kepala suku. Kepala suku dipilih berdasarkan kekuatan dan kelebihannya. Setelah budaya India masuk, diperkenalkanlah sistem pemerintahan kerajaan. Salah satu pengaruh Hindu di bidang politik yaitu munculnya konsep Dewa Raja. Konsepnya adalah seorang raja diyakini sebagai titisan atau reinkarnasi dewa. Konsep ini melegitimasi atau mengesahkan pemusatan kekuasaan pada raja. Dari konsep ini pula lah Indonesia mulai mengenal sistem pemerintahan kerajaan dengan raja sebagai pemimpin tertinggi. Aspek agama dan sosial. Sebelum pengaruh Hindu-Buddha masuk, masyarakat kita telah mengenal sistem kepercayaan animisme dan dinamisme, serta sejumlah kegiatan upacara yang terkait pemujaan terhadap roh nenek moyang. Masuknya pengaruh Hindu membuat masyarakat Indonesia mengenal dewa-dewi. Setiap dewa-dewi memiliki tempat dan perannya. Dalam kehidupan sosial, pengaruh kebudayaan Hindu yang nyata adalah dikenalnya sistem pelapisan sosial di dalam masyarakat yang disebut sistem kasta. Meski demikian, sistem kasta yang berlaku di Indonesia tidak seketat di negeri asalnya yaitu India. Sementara agama Buddha tidak mengenal kasta. Aspek budaya dan tradisi. Pengaruh Hindu dan Buddha juga mempengaruhi aspek tradisi lokal masyarakat kita. Contoh tradisi yang masih ada sampai saat ini misalnya adalah upacara ngaben yang dilakukan umat Hindu di Bali. Ngaben adalah ritual pembakaran jenazah. Api yang membakar dipercaya sebagai penjelmaan Dewa Brahma yang bisa membakar semua kekotoran yang melekat pada jasad dan roh orang yang telah meninggal. Abu dari pembakaran jasad dimasukkan ke dalam buah kelapa untuk kemudian dilarung ke laut atau sungai yang dianggap suci. Arsitektur bangunan. Pengaruh masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia di bidang arsitektur bangunan adalah munculnya bangunan-bangunan berupa candi. Candi yang ditemukan di Indonesia pada umumnya adalah perwujudan dari akulturasi atau percampuran dua budaya, budaya Nusantara dan budaya India.
Pola dasar dari candi-candi di Indonesia yaitu berasal dari bangunan punden berundak yang mulai berkembang pada masa megalitikum. Kalian bisa melihat candi-candi di Indonesia pada umumnya memiliki tingkatan, yaitu bagian dasar atau bawah bangunannya lebih besar hingga mengkerucut lebih kecil pada tingkat atasnya. Candi-candi bercorak Hindu umumnya berfungsi sebagai makam para raja. Abu jenazah para raja atau keluarga kerajaan dimakamkan di candi. Sementara candi Buddha berfungsi sebagai tempat ibadah. Seni rupa dan seni ukir. Masuknya pengaruh India juga membawa perkembangan dalam bidang seni rupa, seni pahat, dan seni ukir. Hal ini dapat dilihat pada relief atau seni ukir yang dipahatkan pada bagian dinding-dinding candi. Misalnya relief yang dipahat pada Candi Borobudur berupa pahatan riwayat Sang Buddha. Di sekitar Sang Buddha terdapat lingkungan alam Indonesia seperti rumah panggung dan burung merpati. Sistem kalender. Sistem penanggalan atau kalender Hindu-Buddha turut berpengaruh terhadap kebudayaan Indonesia, yaitu digunakannya kalender dari India bernama kalender Saka. Tahun Saka dimulai tahun 78 Masehi. Penggunaan kalender Saka ditemukan dalam prasasti Talang Tuo. Prasasti berhuruf Pallawa dan berbahasa Melayu kuno tersebut menjelaskan tentang keberadaan kerajaan Sriwijaya di Sumatera yang berangkat tahun 606 Saka atau 686 Masehi. Perhitungan tahun Saka sampai saat ini masih digunakan oleh masyarakat Bali yang beragama Hindu. Perhitungan ini digunakan untuk menentukan hari dari sejumlah kegiatan upacara keagamaan yang mereka anut. Demikianlah pembahasan mengenai pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha yang ada di masyarakat kita sampai saat ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Silakan tinggalkan like jika berkenan. Sampai bertemu di episode berikutnya. Akhir kata, salam jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Wah, bagaimana nih video barusan? Apa yang Ananda lihat dan dengar tentang video yang telah Ananda tonton? Jika Ananda ingin melihat dan merasakan kebudayaan Hindu-Buddha, Ananda dapat melihatnya di virtual reality Borobudur berikut ini. Sekian materi pada hari ini. Terima kasih, salam, dan bahagia. Semangat belajar sejarah!